Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 8 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah ceria ya. IHSG ditutup di plus 2,48%, naik 122,7 sekian poin. Wow, ini sama sekali di luar dugaan saya. Meskipun kita sudah sama-sama tahu ya, analisa saya mengatakan IHSG akan bergerak sideways di antara 5.030 dan batas bawahnya itu ada di sekitar 4.605. Nah, sekarang IHSG sudah sampai ke batas atas zona sideways yang saya analisa. Teman-teman bisa lihat di chart itu ada di sekitar kotak merah, sudah sampai di daerah resisten. Dengan demikian saya sudah mesti lebih waspada. Ya, saya sendiri sudah lebih waspada sekarang, lebih banyak pasang trailing stop untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu IHSG mengalami koreksi. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa kita masih punya harapan yang cukup besar untuk IHSG melaju. Bila kita cukup beruntung, IHSG akan mencapai area kotak hijau yang di atas ini di sekitar 5.460-an. Saya kira ini nggak terlalu jauh lagi ya, 400 poin, nggak nyampe 10%. Saya kira ya semoga aja kita cukup beruntung lah, kita memiliki keberuntungan yang cukup besar sehingga IHSG bisa terus melaju, kita lebih mudah dapat cuan. Apabila IHSG udah berada di atas area kotak hijau ini, saya akan meninjau kembali saya punya analisa. Kemungkinan saya akan berpendapat IHSG sudah memasuki tren bullish dan kita bisa ikutan untuk naik lebih tinggi. Sebelum itu terjadi, saya masih tetap dalam mode waspada untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan, terutama sih kemungkinan terjadinya koreksi di IHSG. Tapi jangan terlalu khawatir lah, biarin aja, kita nikmati aja IHSG-nya seperti apa kan. Kalau dia memang masih cukup kuat naik ya, kita ikuti aja, ikut dapat cuannya, tetapi tetap trailing stop itu harus dijaga karena kita nggak pernah tahu kapan IHSG akan mengalami koreksi, sehingga saham-saham yang kita pegang, terutama saham-saham unggulan, saham-saham penggerak utama IHSG itu akan ikutan juga mengalami koreksi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung, mungkin tiba-tiba muncul di beranda YouTube ya, atau mungkin saja googling ya, dapatnya channel Stock Technician. Selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang dikhususkan untuk melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berminat terhadap analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader dengan pendekatan teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe, karena saya bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa channel ini akan terus senantiasa bergerak dengan pendekatan teknikal. Kawan-kawan boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Jangan lupa selalu memeriksa kita punya deskripsi video ya. Ada banyak link menarik, terutama teman-teman yang ingin cari-cari buku untuk dipelajari. Biasanya itu ada link yang mengarah ke marketplace di mana teman-teman bisa membeli buku mengenai teknikal. Bahkan kalau saya lihat di link yang saya berikan itu, ya penjual yang sama sudah menyediakan buku dari Mang Amsi, buku mengenai saham syariah. Sehingga teman-teman yang trading di saham-saham syariah, saya kira ada bagusnya juga untuk melirik buku tersebut. Bukunya saya lihat masih pre-order ya, nanti akan dikirim di pertengahan bulan Juni. Ya, itu ada di marketplace, cuman kita nggak bicarakan itu ya, karena kebetulan pendekatannya mungkin lebih ke arah fundamental, makanya nggak kita bahas di channel ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin satu saat kelak kita akan mengundang Mang Amsi untuk berbicara juga mengenai pendekatan fundamental, dan terutama dalam keahlian beliau sebagai salah seorang penggerak saham-saham syariah atau trading dengan syariah di Bursa Efek Indonesia. Ini saya kira akan cukup menarik karena banyak teman-teman yang mempunyai akun syariah ya.
satu saat kelak kita akan mengundang Bang Amsi, seperti kita mengundang Ibu Lindali dan Pak Satrio Utomo. Sementara itu kita masih punya juga beberapa barang gratisan. Masih ada paper mengenai candlestick yang masih dalam tahap penyusunan. Kemudian kita juga sering mengadakan free webinar. Teman-teman bisa mengikuti free webinar. Tunggu aja jadwalnya, saya juga belum dapat jadwal kapan ada free webinar. Dalam waktu dekat saya kira kita akan mengadakan webinar untuk donasi. Ada biayanya, tapi saya yakinkan tidak mahal, mungkin sekitar 100-150 ribu gitu adalah sumbangan minimum, sehingga teman-teman bisa mengikuti atau bahkan bisa menyumbang lebih besar daripada jumlah minimum. Sumbangannya nanti kita akan tujukan ke salah seorang adik kita yang kebetulan mengalami kesulitan untuk biaya pendidikan. Kita mencoba untuk membantu melalui free webinar, bukan free webinar, tetapi webinar donasi, kelas donasi lebih tepatnya. Kelas ini akan kita adakan hasil kerjasama dari channel Stock Technician bersama grup Telegram Beta Bisa. Mari kita lihat saham PTPP. Wow, PTPP seperti yang sudah kita analisa, kayaknya ini sudah cukup lama ya kita analisa. Ini sudah menembus resisten kotak merah di angka 825 dan kelihatannya PTPP masih melaju cukup kencang. Kita lihat walaupun saat ini PTPP mengalami penurunan volume transaksi, tapi sejauh ini masih cukup lah, masih oke. Sehingga kita hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian. Misalnya saja kita akan memindahkan area resistennya ke daerah sini ya. Area sini kebetulan teman-teman bisa lihat ada cukup banyak gap yang terjadi. Sedangkan area kotak merah ini sudah bisa kita ganti menjadi sebuah support. Saya akan warna hijau dan target lanjutannya apabila menembus resisten di area kotak kuning, kita akan melihat PTPP melaju sampai ke atas ke resisten berikutnya yang saya beri warna merah di sekitar angka 1360-an. Masih cukup jauh perjalanan untuk PTPP. Tetapi untuk saat ini kita sebaiknya jangan dulu terlalu optimistis ya. Kita masih tetap harus melihat perkembangan selanjutnya. Bisa saja ini akan terjadi koreksi untuk support testing di area kotak hijau. Saat ini teman-teman lihat kan kotak hijau ini sudah berubah menjadi support. Tadi kita sudah katakan resistennya tertembus dan sudah berubah menjadi support. Apabila kemudian PTPP mengalami koreksi atau lebih sering saya sebut sebagai support testing di area kotak hijau, saya kira teman-teman bisa mengamati. Seperti yang sudah kita bicarakan dalam interview dengan Pak Satrio Utomo ya, kita membeli pada saat saham akan bergerak naik. Itu adalah saat yang paling tepat untuk membeli. Dalam prakteknya kita akan melihat seperti ini. Apabila PTPP mengalami koreksi, biarkan dia turun di sekitar support, kemudian kita membeli pada saat area bottomnya udah terlihat. Pada saat kita sudah melihat ada pantulan, kita sudah melihat oke, ternyata supportnya kuat dan harganya udah mulai mantul lagi, mulai naik. Nah, di situ kita melakukan pembelian. Teman-teman yang belum terlalu paham dengan cara seperti ini, cara trading beli saat saham akan segera naik, saya kira ada baiknya untuk menyimak interview dengan Pak Satrio Utomo. Nah, videonya itu cukup panjang ya, ada sekitar 4 jam. Terus terang itu adalah satu pencerahan yang sangat bagus. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Pak Satrio Utomo dan kebetulan teman-teman bisa menyimak di video interview weekend yang kemarin. Itu akan sangat-sangat membantu membentuk mindset teman-teman semuanya sebagai seorang trader di Bursa Efek Indonesia. Bila kemudian PTPP ternyata tidak melakukan support testing, gitu kan masalahnya kan, bagaimana kita akan melakukan pembelian? Saya kira kalau masih dapat ya, kalau teman-teman kebetulan hari ini dapat PTPP ya bisa di hold sampai mencapai target di area kotak kuning di 1115. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, bisa membeli lebih dekat ke area kotak hijau. Kalau enggak, ya tunggu sekalian setelah PTPP berhasil menembus resisten kotak kuning. Saya kira itu salah satu cara yang paling bagus untuk melakukan trading, yaitu pada saat dia melewati suatu resisten atau yang biasa kita sebut dengan breakout.
Mari kita lihat saham ASRI. ASRI kayaknya udah lama nggak kita bahas ya. Udah ketinggalan jauh, kita punya support dan resisten. Tapi teman-teman bisa melihat bagaimana kita melakukan sedikit penyesuaian terhadap support dan resisten yang udah ketinggalan. Di sini adalah supportnya. Kelihatan ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita lihat ada pembalikan arah. Di sini juga cukup sering terjadi transaksi. Ya, saya pikir ini adalah area support yang bagus. Kebetulan di sekitar area kotak hijau ini juga ada gap, kita sebut sebagai gap up, dan seperti yang teman-teman ketahui, saya selalu bisa mengatakan gap itu sebagai support ataupun sebagai resisten. Berikutnya adalah resisten untuk ASRI ada di sekitar sini. Wah, tepat di sekitar ujung upper shadow hari ini ya. Kita lihat kotak merah ini. Nah, menjadi resisten, saya akan ganti dulu dengan warna kuning sehingga kita punya target lanjutan. Apabila ASRI berhasil menembus area kotak kuning, saya kira target lanjutannya itu teman-teman bisa letakkan di sini. Ini akan menjadi resisten lanjutan apabila ASRI mampu menembus area kotak kuning. Ini akan saya ganti dengan warna merah. Sehingga teman-teman bisa melihat bahwa resisten berikutnya untuk ASRI ada di sekitar 216. Untuk yang belum punya ASRI, sekarang juga masih ada dua pilihan. Apakah mau membeli di sekitar support kotak hijau apabila terjadi koreksi, atau mau mengejar setelah ASRI menembus area kotak kuning di angka 170-an, yaitu pada saat ASRI kita lihat berhasil menembus resisten kotak kuning. Saya kira itu adalah pilihan yang bagus. Ya, tergantung aja nanti ke arah mana ASRI bergeraknya. Kalau dilihat seperti ini dengan upper shadow yang cukup panjang, ya kita bisa katakan ini ada tekanan penjual yang cukup besar. Kemungkinan besok ASRI belum akan mencapai area kotak kuning, masih akan berkutat ya di sekitar area kotak hijau dan area kotak kuning. Jadi masih ada di antara sini. Sehingga teman-teman mungkin perlu untuk menunggu beberapa candle dulu sehingga mendapatkan arah pergerakan ASRI yang lebih lebih sesuai dengan emosi pasar. Berikutnya kita akan melihat saham ERA. Nah, saham ERA kayaknya naiknya bagus ya. Teman-teman bisa melihat saham ERA ini memang terlihat bagus setelah menembus area resisten kotak kuning yang merupakan batas atas dari zona sideways. Ya, ini kita bisa sebut sebagai zona sideways atau mungkin teman-teman lebih akrab kalau disebut sebagai base. Nah, teman-teman bisa melihat ERA naik cukup bagus, terus-terusan mengalami peningkatan harga menuju ke resisten kotak merah di angka 1450. Nah, saya kira ini untuk ERA masih cukup aman, masih bisa kita hold lebih baik untuk mendapatkan keuntungan sedikit lagi. 1450 kan nggak jauh ya, jadi ya saya kira masih bisa lah ini ERA meskipun dibayangi oleh kemungkinan terjadinya koreksi, tapi arahnya untuk bergerak naik itu masih cukup bagus. Apabila kemudian teman-teman melihat ERA melakukan support testing di area kotak kuning, saya kira itu adalah suatu kesempatan yang bagus untuk entry selama ERA tidak menembus kotak kuning jauh ke bawah. Berikutnya kita akan melihat saham AALI. Oke, AALI kita lihat ini udah ketinggalan jauh ya. Kita punya area support di kotak merah di angka 6.900 saya kira ini ya. Jadi sekarang kita perlu melakukan sedikit penyesuaian. Misalnya saja sekarang kita punya resisten lanjutannya ada di sekitar sini. Teman-teman bisa melihat ya dengan mudahnya karena saya melihat ada gap, langsung aja saya pindahkan ke atas. Ini akan menjadi resisten untuk AALI, sedangkan yang di bawah yang warna merah ini saya akan ganti menjadi support. Saya akan warnain dengan hijau. Untuk resisten berikutnya ada di atas lagi, sedikit aja, nggak usah jauh-jauh, cukup di sini aja. Nah, teman-teman bisa melihat kenapa bisa seperti itu. Saya kira teman-teman bisa mendapatkan alasan bahwa
ya di sekitar sini kita lihat seringkali terjadi transaksi dan juga ada pembalikan arah. Jadi resisten ini terlalu dekat ya antara kotak kuning dan kotak hijau, sehingga agak kurang bijaksana kalau kita melakukan pembelian saat breakout dari area kotak kuning. Karena terlalu dekat kayaknya juga saya mau menggeser sedikit naik. Jadi teman-teman bisa ingat dulu ya, di sekitar sini ada resisten, tapi karena terlalu dekat, saya naikkanlah sedikit biar kita punya target lebih jauh lagi. Di sini saya akan ganti dengan warna merah sehingga lebih jelas. Nah, area resistennya itu ada di sekitar kotak merah di angka 12.275. Wow, jauh sekali ya. Sekarang masih di 8.300. Masih ada sekitar 50% untuk sampai ke area kotak merah. Nggak apa-apa, targetnya tinggi-tinggi juga nggak apa-apa. Santai aja. Kalau tren memang sedang naik, kita akan melihat AALI akan sampai ke target yang kita analisa. Sekarang yang kita lihat adalah pergerakan AALI. Setelah naik yang cukup panjang, saya kira ini udah saatnya ini ya, hati-hati untuk menghadapi fase koreksi dari AALI. Teman-teman bisa berjaga-jaga, siapa tahu aja terjadi support testing di area kotak hijau sekitar 6.825. Ya, ini bisa dilakukan pembelian. Tentu saja teman-teman melihat di bawah ya, apabila memang AALI bergerak turun dengan volume yang kecil-kecil, saya kira itu adalah salah satu pertanda bahwa kita boleh membeli AALI. Kalau sekarang kita melihat boleh beli AALI nggak sekarang? Saya kira resikonya terlalu jauh ya, terlalu besar resikonya. Saya berpikir ya tidak bijaksana juga kalau saya bilang beli sekarang, walaupun memang masih terlihat kemungkinan untuk bergerak naik. Tapi karena risikonya terlalu besar, saya akan menyarankan mending tunggu deh. Kalau udah di tengah-tengah kayak gini, resiko dan rewardnya itu udah sama besar. Atau bahkan mungkin resikonya lebih besar daripada reward. Maka ya tidak bijaksana untuk melakukan pembelian saat ini. Lebih baik kita menunggu apabila terjadi support testing kita beli, ataupun setelah AALI terkonfirmasi menembus area resisten kotak kuning baru kita ikutan beli. Seperti itu saya kira lebih bagus lah, lebih strategis untuk seorang trader daripada memaksakan diri masuk karena udah nggak sabaran atau mungkin karena takut ketinggalan pengen dapat harga lebih bagus. Bukan satu tindakan yang bagus saya kira. Keputusan yang baik sebagai seorang trader itu melakukan pembelian sedekat mungkin dengan support sehingga resiko tidak terlalu besar. Mari kita lanjut dengan Demas. Wow, Demas naiknya bagus ya. Sekarang udah sampai ke area resisten. Teman-teman bisa melihat di sini, saya akan melakukan penyesuaian sedikit ya. Kita punya resisten ada di sini, kelihatan jelas ya di sini. Nah, sempat tertahan, sudah mencapai lagi resistennya, saya kira. Jadi teman-teman bisa melihat apakah memang Demas berpeluang untuk menembus tinggi ataupun mengalami sedikit koreksi. Saya akan sedikit mengubah kita punya support, kemungkinan di sekitar sini. Saya akan ganti dengan warna kuning biar lebih jelas ya. Kita ngomongnya lebih gampang kalau warnanya berbeda. Nah, ini adalah support di mana kemungkinan besar akan ditesting oleh Demas. Bagaimana kita bisa tahu? Karena dia naiknya beberapa hari ini cukup tinggi ya dan tidak terlihat ada support testing di area kotak kuning, makanya cukup mencurigakan. Apabila kemudian Demas melakukan support testing, teman-teman bisa memperhatikan bagaimana kelakuan Demas di sekitar area kotak kuning ini. Di sekitar angka 158 atau 160, oke lah saya pikir. Ya ini cukup jauh, jadi teman-teman bisa perhatikan dulu. Jangan langsung main masuk, main hajar kanan, tapi ternyata Demas cenderung untuk melakukan support testing. Kalau kita lihat sih terjadi penurunan volume transaksi ya meskipun masih cukup besar transaksinya, kemungkinan Demas masih akan bergerak naik karena volume transaksi beberapa hari ini cukup besar. Tapi sebaiknya teman-teman berjaga-jaga, jangan sampai cuan yang udah diperoleh yang udah cukup besar kemudian tergerus karena Demas mengalami koreksi untuk support testing di area kotak kuning.
Teman-teman yang belum punya bisa lebih sabar, mungkin menunggu di area kotak kuning atau bahkan menunggu saat Demas berhasil menembus area kotak merah di angka 193 atau 195 gitu ya, bisa melakukan pembelian. Santai aja, tidak perlu gerasa gerus untuk jadi trader, karena besok juga pasar masih buka, minggu depan juga pasar masih buka. Saya kira ada banyak kesempatan untuk kita melakukan pembelian, untuk melakukan entry apabila memang sahamnya sudah terbukti sedang uptrend. Mari kita lanjut dengan saham keren. Wow, kayaknya ini keren juga, sedang naik ya. Udah lama kita nggak analisa. Nah, di sini saya punya support. Teman-teman bisa lihat ya, saya taruh langsung di titik terendah seperti ini. Ini adalah support. Teman-teman hati-hati kalau keren turun di bawah area support kotak hijau di sekitar angka 74, itu hati-hati. Tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian resistennya kebetulan saat ini kita sebut keren sedang resistance. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kita punya resist itu di sekitar sini ya, teman-teman dengan mudahnya melihat di sini sering terjadi transaksi. Saya duga di sini ada resisten. Saya akan ganti dengan warna kuning. Target lanjutannya ada di atas sini. Gampang ya dilihatnya ya, seperti ini. Ini adalah target lanjutan. Misalnya ini teman-teman sebutnya sebagai resisten, dan saya akan mewarnai dengan warna merah sehingga lebih gampang kita menerangkan. Nah, di sini kita akan melihat apabila keren kemudian mengalami koreksi untuk support testing di area kotak hijau, teman-teman boleh mengikuti setelah melihat apabila volume transaksinya itu imut seperti ini. Karena kita lihat dalam pergerakan naik, volume transaksi keren ini cukup bagus ya. Terjadi peningkatan volume transaksi yang cukup besar. Nah, saya kira kemungkinan untuk naik ini masih terlihat cukup oke, masih oke untuk bergerak naik. Cuman sekarang karena dia ada di area resisten, makanya kita lebih waspada. Waspada untuk apa? Waspada untuk profit taking kalau yang udah profit, atau waspada untuk melakukan pembelian untuk entry apabila ternyata keren berhasil menembus area resisten kotak kuning dan terus melaju menuju ke resisten tajuknya di angka 215. Kalau 200 itu fraksinya udah 2 ya, berarti di sekitar 210 sampai 220 lah gitu. Ya, saya kira ini cukup bagus untuk keren. Teman-teman perhatikan aja. Berikut kita punya Unilever. Wow, Unilever udah koreksi cukup dalam ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana kita punya Head and Shoulder saat ini masih bagus, masih bekerja dengan sangat bagus ya. Teman-teman bisa membayangkan apabila ini adalah support testing, ya, dilihat ini ya, dua candle ini, apabila ini berdua ini adalah support testing terhadap neckline yang terbentuk dari inverse head and shoulder di Unilever, maka teman-teman boleh ikutan. Kebetulan hari ini candlenya hijau, udah mulai mantul lagi dari support. Saya kira untuk mencapai target dari inverse head and shoulder itu masih cukup terbuka lebar, masih sangat-sangat bagus. Teman-teman yang belum punya boleh mulai melirik, mungkin boleh mulai entry pelan-pelan. Apabila ini beneran support testing, ya berarti kita akan melihat Unilever akan bergerak naik. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah apabila Unilever saat ini belum support testing, dia masih bisa lebih turun lagi untuk sampai ke support di 7.500 gitu ya. Bisa saja kan? Nah, berarti teman-teman perlu mengatur cara entry. Cara entry-nya ya pelan-pelan aja entry-nya, nggak usah langsung gedebuk, langsung masuk dalam pos yang besar. Santai aja. Nanti toh dia akan bergerak, teman-teman punya banyak kesempatan kok. Kalau dia dapat harga yang lebih miring lagi kan lebih enak. Karena kita tahu targetnya untuk inverse head and shoulder itu masih jauh di atas. Jadi saya pikir untuk mendapatkan keuntungan dari Unilever ini ya masih sangat terbuka lebar. Masih sangat-sangat terbuka lebar. Tinggal teman-teman aja bagaimana cara mengaturnya, bagaimana kita
entry supaya resiko yang kita hadapi tidak terlalu besar. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun trading plan, bisa mengeksekusinya dengan baik, dan bisa menghasilkan cuan yang lebih optimal. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier buat orang lain. Salam cuan untuk kita semua.